Yuk kita ulik perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Apa itu PMH dalam HPI? PMH dalam HPI adalah perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, di mana terdapat unsur asing di dalamnya. Unsur asing ini bisa berupa kewarganegaraan para pihak yang berbeda, tempat kejadian perkara yang berada di luar negeri, atau dampak kerugian yang melintasi batas negara, atau bisa juga HPI merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang melanggar hukum, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, yang mana perkara tersebut mengandung unsur asing. Dalam konteks ini, HPI berfungsi menentukan sistem hukum negara mana yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa PMH tersebut, terutama ketika perbuatan dan dampaknya terjadi di negara yang berbeda. Misalnya, Lex Loci Delicti Commissi, yang mana hukum tempat perbuatan dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah unsur-unsur PMH. Dalam menyusun konstruksi hukum sebuah gugatan atau analisis hukum, kita harus menguji terlebih dahulu apakah suatu tindakan itu memenuhi kumulatif unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau tidak. Secara umum, baik dalam ranah domestik maupun hukum perdata internasional, terdapat 4 unsur utama yang harus terpenuhi. Pertama, harus terdapat sebuah perbuatan atau adanya perbuatan. Nah, perbuatan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif atau commission, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi juga mencakup tindakan pasif berupa pembiaran atau kelalaian atau omission, yaitu ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban hukumnya. Yang kedua, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Parameter melawan hukum di sini sangat luas, meliputi pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku itu sendiri, hingga tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan maupun asas kepatutan yang hidup di tengah masyarakat. Lalu yang ketiga adalah unsur kesalahan. Suatu perbuatan baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika didasari oleh kesalahan, baik itu berupa kesengajaan untuk menimbulkan kerugian maupun kelalaian atau negligence di mana pelaku kurang berhati-hati dalam bertindak. Lalu yang terakhir, harus ada kerugian nyata yang diderita oleh korban, baik itu kerugian material maupun imaterial. Namun, kerugian saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan adanya hubungan kausal atau sebab akibat langsung antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Tanpa adanya hubungan sebab akibat ini, tanggung jawab hukum tidak dapat dilekatkan kepada pelaku. Lalu yang selanjutnya adalah dasar hukum. Nah, landasan yuridis yang melatar belakangi konsep PMH di Indonesia sangat kuat yang bersumber dari kodifikasi undang-undang, jurisprudensi, hingga asas-asas hukum internasional. Dasar hukum yang pertama yaitu pasal 1365 KUH Perdata atau BW. Ini adalah norma dasar atau lex generalis PMH di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwasanya tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Di sini terlihat jelas adanya pengakuan terhadap hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Lalu dasar hukum yang kedua yaitu jurisprudensi antara Lindenbaugh versus Cohen pada tahun 1919. Nah, secara historis kita merujuk pada putusan Hogerat 1919 dalam kasus Lindenbaugh versus Cohen, di mana jurisprudensi ini sangat fundamental karena memperluas penafsiran PMH. Sejak saat itu, PMH tidak lagi hanya diartikan secara sempit sebagai pelanggaran undang-undang tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap kepatutan dan prinsip kehati-hatian dalam masyarakat. Lalu dasar hukum yang ketiga yaitu pasal 18AB atau Algemene Bepalingen van Wetgeving. Dalam konteks peraturan umum perundang-undangan di Indonesia, pasal 18AB ini memberikan panduan mengenai kedaulatan hukum, yang dimana pasal ini menganut asas Lex Loci Delicti Commissi yang menetapkan bahwasanya suatu perbuatan hukum tunduk pada hukum di mana tempat perbuatan itu dilakukan. Lalu ada pun asas-asas dari hukum perdata internasional. Dalam persidangan yang melibatkan unsur asing atau lintas negara, penentuan hukum yang berlaku akan bersandar pada asas-asas hukum perdata internasional. Pilihan hukum tersebut biasanya jatuh kepada Lex Loci Delicti Commissi atau hukum tempat terjadinya PMH, atau dalam perkembangan lebih lanjut dinamakan dengan Lex Loci Damni, yaitu hukum di tempat di mana kerugian tersebut sebenarnya terjadi atau dirasakan oleh korban. Kasus gugatan warga Pulau Pari terhadap Holcim yang merupakan sebuah produsen bahan bangunan dan agregat konstruksi global asal Swiss berawal dari kondisi lingkungan yang semakin memburuk akibat dampak krisis iklim yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat sejak sekitar tahun 2022. Pulau Pari, yang merupakan bagian dari Kepulauan Seribu, mengalami peningkatan frekuensi banjirop, abrasi pantai, serta penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada mata pencaharian warga, khususnya nelayan dan pelaku usaha lokal. Dampak abrasi dan banjirop juga signifikan dirasakan di Pantai Rengge dan beberapa warung di Pantai Perawan, yang mana kondisi tersebut mendorong warga untuk mencari bentuk perlindungan hukum atas kerugian yang mereka alami. Pada Januari 2023, 4 warga Pulau Pari, yakni Asmania, Arif,
Eddie dan Bobby mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan semen multinasional Holcim di Pengadilan Kanton Zug, Swiss. Gugatan tersebut merupakan bentuk upaya hukum lintas negara atau transnational litigation yang menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kontribusinya terhadap perubahan iklim global. Dalam petitumnya, para penggugat meminta kompensasi atas kerugian yang telah dialami, pendanaan untuk langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim, serta kewajiban bagi Holcim untuk secara signifikan menurunkan emisi karbon dioksida. Memasuki periode 2023 hingga 2024, proses hukum masih berada pada tahap awal yang diwarnai dengan perdebatan mengenai kewenangan pengadilan dan dasar pertanggungjawaban hukum. Pihak Holcim menolak seluruh dalil gugatan dengan alasan bahwa dampak perubahan iklim tidak dapat dibebankan secara langsung kepada satu entitas korporasi tertentu. Selain itu, Holcim berpendapat bahwa isu perubahan iklim merupakan ranah kebijakan publik yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme politik, bukan melalui pengadilan. Sidang perdana perkara ini diselenggarakan pada 3 September 2025 di Pengadilan Kanton Zug. Dalam persidangan tersebut, para penggugat menyampaikan secara langsung kondisi yang mereka alami akibat krisis iklim, termasuk kerusakan tempat tinggal dan ancaman terhadap keberlanjutan hidup mereka. Di sisi lain, pihak tergugat tetap mempertahankan posisinya dengan menolak keterkaitan langsung antara aktivitas perusahaan dengan kerugian yang dialami oleh warga Pulau Pari. Perkembangan signifikan terjadi pada 22 Desember 2025 ketika pengadilan mengeluarkan putusan sela yang menyatakan bahwa gugatan para warga Pulau Pari dapat diterima atau admissible. Dalam putusan tersebut, pengadilan menolak keberatan prosedural yang diajukan oleh pihak Holcim dan menegaskan bahwa para penggugat memiliki kepentingan hukum atau legal standing karena mengalami dampak langsung dari perubahan iklim. Selain itu, pengadilan juga menyatakan bahwa sengketa terkait perubahan iklim tidak semata-mata merupakan isu politik, melainkan dapat menjadi objek pemeriksaan dalam ranah hukum perdata. Putusan sela tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan mitigasi perubahan iklim secara global, karena membuka kemungkinan bagi individu atau komunitas terdampak untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi multinasional atas kontribusinya terhadap krisis iklim. Setelah putusan tersebut, perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara guna menilai substansi tuntutan yang diajukan oleh para penggugat. Dalam kasus ini terdapat beberapa fakta hukum yaitu sebagai berikut. Peristiwa hukum ini utamanya terjadi di Pulau Pari, Indonesia, kemudian Pantai Rengge, dan beberapa warung di Pantai Perawan, Indonesia. Adapun kedudukan badan hukum yaitu Holcim Ltd yang merupakan perusahaan berasal dari Swiss. Kemudian sejak tahun 2022, warga Pulau Pari yang berada di wilayah Kepulauan Seribu mengalami kerugian berupa kerusakan lingkungan seperti peningkatan banjirop, abrasi pantai, hingga penurunan kualitas hidup yang dimana kerugian yang didalilkan oleh para penggugat tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional, yaitu material dan imaterial. Serta sifat kerugiannya itu adalah lintas batas atau transboundary harm, yaitu global environmental harm. Kemudian pada Januari 2023, 4 warga Pulau Pari yaitu Asmania, Arif, Eddie, dan Bobby menggugat Holcim di Pengadilan Kanton Zug, Swiss, dan sidang perdana perkara dilaksanakan pada 3 September 2025. Dalam hal ini terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat transnasional, di mana aktivitas industri dari Holcim Ltd juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dari perspektif hukum perdata internasional, perkara ini memuat beberapa titik taut primer. Yang pertama, berdasarkan kewarganegaraan, para penggugat merupakan warga negara Indonesia, sedangkan tergugat adalah badan hukum yang berkedudukan di Swiss. Kedua, berdasarkan domisili para pihak, warga Pulau Pari berdomisili di Indonesia, sementara Holcim Ltd berkedudukan hukum di Swiss. Yang ketiga, berdasarkan locus delicti atau tempat terjadinya peristiwa hukum, kerusakan lingkungan terjadi di wilayah Pulau Pari, khususnya di kawasan Pantai Rengge dan sekitar Pantai Perawan, Indonesia. Adapun titik taut sekundernya, yaitu yang pertama, tempat timbulnya kerugian atau lex loci damni, di mana kerugian nyata terjadi di Pulau Pari. Kedua, tempat dilangsungkannya perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti komisi. Tempat perbuatan atau produksi semen dan emisi tersebar global atau multi jurisdiksional. Tempat akibat atau damage yaitu berada di Pulau Pari, seperti kenaikan muka air laut, abrasi, dan lain-lainnya. Ketiga, kewarganegaraan. Warga Pulau Pari adalah warga negara Indonesia. Keempat, domisili. Warga Pulau Pari berdomisili di Indonesia, sedangkan Holcim Ltd itu di Swiss karena disitulah headquarters atau statutory seat dan center of corporation decision making dari Holcim berada. Yang kelima, tempat kedudukan badan hukum yaitu Holcim berada di Swiss. Selain titik taut primer dan sekunder, terdapat titik taut lanjutan dalam perkara ini.
Pertama, titik pertalian kumulatif, yaitu penggunaan beberapa titik pertalian sekaligus, meliputi tempat terjadinya kerugian di Kepulauan Seribu, sifat perbuatan yang global karena emisi karbon, serta domisili tergugat di Swiss. Kedua, titik pertalian alternatif, yaitu adanya pilihan-pilihan di antara beberapa titik pertalian seperti forum antara Indonesia dan Swiss. Namun, yang dipilih adalah pengadilan Swiss sebagai forum yang paling relevan. Ketiga, titik pertalian pengganti, yaitu ketika suatu titik pertalian tidak memadai seperti lokasi perbuatan tidak jelas karena emisi bersifat global, maka digunakan pengganti berupa tempat terjadinya kerugian, yaitu Indonesia. Dari segi kualifikasi, perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam ranah hukum perdata, hukum lingkungan, dan hukum perdata internasional, pengadilan menggunakan lex fori yaitu hukum Swiss dan mengkualifikasikan perkara sebagai sengketa perdata dalam konteks climate litigation. Adapun dari pembedaan substansi dan prosedur, aspek substansial berkaitan dengan tanggung jawab korporasi atas perubahan iklim, sedangkan aspek prosedural mencakup kewenangan, admissibility, dan legal standing. Berdasarkan lex fori, hukum Swiss mengatur aspek prosedural dan menyatakan gugatan dapat diterima. Jadi, alasan Indonesia memilih pengadilan Canton Zug di Swiss untuk menyelesaikan perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang diatur dalam Konvensi Lugano dan telah diratifikasi oleh negara Swiss. Jadi, terdapat prinsip actor sequitur forum rei yang menyatakan bahwa satu gugatan itu harus diajukan di tempat domisili tergugat. Mengingat Holcim ini merupakan perusahaan yang berkedudukan di Swiss, maka pengadilan Canton Zug ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kewenangan ini juga diatur dalam pasal 139 Federal Act on Private International Law atau Undang-Undang Hukum Perdata Internasionalnya Swiss yang memberikan hak istimewa kepada penggugat melalui asas favor lesi. Jadi asas ini memberikan kebebasan bagi penggugat pelanggaran hak kepribadian lintas negara, dalam hal ini berarti Indonesia, untuk memilih hukum yang paling menguntungkan bagi penggugatnya, dalam hal ini berarti Indonesia, melalui 3 titik taut, yaitu hukum tempat tinggal korban atau lex loci domicili partis lesi, hukum tempat kedudukan pelaku atau lex domicili reus, maupun hukum tempat dampak kerugian itu terjadi atau lex loci dami. Pilihan warga Pulau Pari untuk menempuh jalur hukum di Swiss ini didorong oleh adanya kekosongan regulasi di Indonesia yang belum mengatur secara spesifik terkait dengan tanggung jawab perdata terhadap dampak perubahan iklim global ini. Dengan memilih forum pengadilan di Swiss, Indonesia ini dapat meminta ganti rugi atas kerugian iklim yang diperbuat oleh Holcim. Mempertimbangkan seluruh titik taut yang ada, hukum Swiss sebagaimana diatur dalam Swiss Pila dan ketentuan hukum perdata Swiss merupakan hukum yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini untuk aspek prosedural maupun substansial. Dengan hukum Indonesia melalui pasal 1365 KUH Perdata dan UU PPLH sebagai hukum yang relevan untuk menilai sifat dan besaran kerugian yang dialami penggugat. Pendekatan ini sejalan dengan putusan setelah 22 Desember 2025 yang mengakui yurisdiksi pengadilan Swiss sekaligus membuka ruang bagi pemeriksaan pokok perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dan hukum lingkungan global. Keputusan dan solusi dari gugatan warga Pulau Pari versus Holcim hingga saat ini. Sampai dengan perkembangan terakhir yang tercatat, pengadilan Canton Zug di Swiss sudah mengeluarkan putusan selah pada 22 Desember 2025. Isinya cukup penting. Gugatan 4 warga Pulau Pari dinyatakan dapat diterima atau admissible. Artinya, pengadilan Swiss mengakui bahwa para penggugat punya legal standing karena mereka terdampak langsung oleh perubahan iklim yang didalilkan bersumber dari aktivitas Holcim. Putusan selah ini juga menolak keberatan prosedural dari pihak Holcim. Jadi, argumen Holcim yang bilang bahwa masalah iklim itu ranah politik dan tidak bisa diadili secara perdata ditolak oleh hakim. Ini jadi semacam pintu masuk yang memungkinkan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Solusi final belum ada karena perkara masih berjalan, tapi dari putusan selah itu setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita lihat sebagai bentuk penyelesaian sementara. Yang pertama, pengakuan yurisdiksi Swiss. Para penggugat warga Pulau Pari sudah memilih Swiss sebagai forum yang tepat dan pengadilan Swiss setuju bahwa mereka punya kewenangan mengadili Holcim sebagai perusahaan yang berdomisili di sana. Maka, dari sisi prosedur, solusi yang ditempuh warga Pulau Pari itu berjalan. Yang kedua, perubahan paradigma hukum. Putusan selah ini secara tidak langsung membuka jalan untuk litigasi iklim lintas negara. Dulu banyak orang ragu, apakah perubahan iklim bisa digugat lewat secara perdata?
Sekarang, setidaknya di Swiss, ada preseden bahwa gugatan semacam itu bisa diproses. Jadi, solusi untuk kasus serupa ke depan, korporasi multinasional bisa dituntut secara perdata atas kontribusi emisinya. Sampai saat ini, keputusan pengadilan Swiss sudah memberi angin segar. Belum ada eksekusi atau pembayaran ganti rugi, tapi secara prosedural kasus ini hidup dan terus berjalan. Solusi terbaik yang bisa diharapkan adalah adanya putusan final yang mengabulkan gugatan warga Pulau Pari, sehingga jadi presiden global sekaligus pembelajaran buat Indonesia agar lebih serius mengatur tanggung jawab korporasi atas krisis iklim.